Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan mengambil resiko untuk menerbangkan drone dengan kondisi baterai yang video sebelumnya sudah saya bahas ya, dan sudah saya lakukan penerbangan uji coba dan hasilnya cukup memuaskan. Nah, ini baterainya saya akan gunakan untuk penerbangan jarak jauh ya. Historinya nanti saya akan saya sertakan juga. Nah, ini dia baterai yang saya beli error ya. Nah, ini baterai bagusnya. Kalau dilihat secara dockingnya, tuh cycle 1 ya, terbaca 100% baterainya. Kalau yang ini nah, ini bawaan dari unit ya, cycle 10. Nah, kita pakai yang itu, cycle 1. Oke, nah ini kita singkirkan dulu di sini. Kita nyalakan remote-nya. Ini terbang malam ya, berketepatan hari Sabtu malam Minggu, dan saya akan terbangkan di daerah saya yang ada persimpangan 4, itu disebut sebagai simpang kayu besar ya, Limau Manis. Persiapan untuk unit drone-nya. Nah, ini baterai yang error itu ya. Saya ngambil resiko untuk melakukan penerbangan yang istilahnya ya tanggung jawab sendiri lah. Oke, ini gimbalnya nyangkut nih. Duh. Nah, ini remote-nya sudah, baterainya sudah masuk. Kemudian kita posisikan di sini saja. Tepatnya di 4 Januari ya, 2025 jam 10.26. Nih, kapasitas cahayanya sudah dihilangkan. Oke, kita on kan si unitnya. On ya, berhasil on. Langsung screen recorder. Nah, ini akan saya terbangkan jarak jauh ya, perkiraan sekitar 600 meter kurang lebih ya. Tuh. Oke, ini GNSS-nya sedang mencari. Oke, 12 ya. Mantap. Mantap. Ini kita ambil rekamannya di fitur apa ya? Kita pakai di fitur kalau kita pakai di 4K saja. Nah, nanti kita 4K saja. Untuk penerbangannya langsung kita rekam aja ya dari awal take off. Tuh. Oke, siap-siap untuk take off. Dan ini baterai yang digunakan baterai error. Ini penerbangan kedua ya. Dan ini saya akan coba jarak jauh. Semoga aman, selamat sampai di landing nantinya. Kita akan take off. Untuk pengaturannya semua sudah beres ya. Tuh indikator baterai 98%. Sinyal oke, mantap. Normal mode. Take off.
Kita atur dulu pengaturannya di ketinggian ketinggian di 130 maksimal 115 saja. Oke. Lalu oke, sudah. Nah, tinggal kita naikkan. Oke, mantap. Oke, itu ya. Kita naikkan ketinggiannya di angka 40, 60. Untuk baterainya masih normal ya penurunannya, 95%. Kita naik di ketinggian 100 meter saja ya. Oke, 100 meter kita langsung menuju ke Simpang Kayu Besar. Itu dia yang ada tujuan nih, nih kelihatan ya. Kita naikkan jaraknya. Dan perlu diketahui ya teman-teman, ini pakai baterai yang error. Untuk video penerbangannya yang pertama nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya. Ini saya ngambil resiko untuk penerbangan yang kedua. Mudah-mudahan baterainya aman. Ini Simpang Kayu Besar hari Sabtu ya, dengan jarak 300 meter. Tuh, sinyalnya masih penuh ya, hanya kurang 1 bar saja. Mantap. Baterainya 91% dengan jarak 485 meter ya. Ini merupakan persimpangan 4 yang sering kami sebut itu Simpang Kayu Besar atau persimpangan menuju Bandara Kuala Namu ya. Tuh, ini saya putar drone-nya dengan mode smooth ya, sinematik. Oke. Kita geser ke kiri. Persimpangan 4 dapat ya. Tuh, jelas kelihatan. Oke, jarak di 680 meter. Wow. Tuh. 86% ya baterainya. Ini penerbangan yang kedua ya menggunakan baterai yang saya beli error. Kata usernya ya, kata sellernya. Oke, ini jalan Imam Manis ya teman-teman. Tuh. Kita telusuri dulu jalan Imam Manis.
Oke, jaraknya 500 meter dari titik awal take off ya. Nah, kemudian kita arahnya ke sini ya. Saya akan arahkan ke jalan persimpangan menuju arah ke Medan dan pintu masuk tol ya. Tuh pintu masuk tol. Terlihat pantauan lalu lintas aman ya, tidak padat. Hari Sabtu 4 Januari 2025 ya. Ketinggian 100 meter. Sinyal mulai sudah hilang karena jarak. Oke, nah tuh penyesuaian arah ya. Tuh hilang timbul tadi ya. Oke, untuk penerbangan sudah berlangsung di 7 menit ya. Kita habiskan sampai 70%, oke. Tuh 79%. Artinya ketika sudah saya habiskan 70%, ini sudah terindikasi baterai sehat ya. Istilahnya saya dapat baterai jackpot nih. Wow, mantap ya. Banyak lampu-lampu yang nyala tuh. Mantap ya. Suasana malam hari. Baterai yang digunakan ini baterai Aero ya. Dan sama sekali belum saya bongkar memang. Karena mengingat fungsionalnya cukup bagus, jadi nggak perlu lagi dibongkar. Karena di video awal pertama kali saya mencoba nih baterainya, ada perkataan yang saya sebut akan saya bongkar ya. Namun ya ini hasilnya. Ya mungkin teman-teman tahu ya, untuk harga baterainya sendiri kalau yang baru itu di angka 1,2 sampai 1,5 juta. Ini saya dapatkan di harga 250.000 loh. Ini penerbangan kedua, resiko ditanggung sendiri. %71 baterainya. Kita berputar di atas simpang kayu besar ya, atau SKB kalau kami sebut sebagai SKB itu. %70 ya. Oke, cukup. Berarti ini baterai awet dan ya istilahnya jackpot. Nah, sekarang saya akan RTH saja biar lebih cepat untuk aksesnya. Return to home. Return to home. Kapasitas baterai tersisa 68% ya. Penurunannya cukup normal ya, nggak terlalu terjun payung. Misalnya dari angka 90 jatuh langsung ke 80%, itu artinya baterainya udah bermasalah. Tuh, kita sudah RTH ya. Jarak penerbangannya di
ketinggian 104 meter, untuk jarak saat ini 390 meter. Semakin menurun ya angkanya. Nah, untuk baterainya 66% dengan durasi rekaman ini 10 menit ya. Durasi rekaman awal dari take off. Kalau durasi rekaman si screen video recordernya 12 menit. Nih kita ambil acuan 10 menit. 10 menit terbang ya. 10 menit terbang berarti kalau kita kuras lagi di angka 30, ini 11 menit berarti 37 ya. 37 tambah 37 60 74 sisa 26%. Artinya dengan 20 menit durasi rekaman sisa 24% ya. Itu hitungan dari matematikanya kalau dihitung secara detail ya. Tuh, sudah proses landing ya. Ini sekarang di atas kita nih. Oke, ketinggiannya sudah di 50 meter, 47, 42. Makin mendekati ya. Dan selamat sampai tujuan ya. Ini saya cancel aja. Oke, ini saya cancel. Saya daratkan secara manual nih. Mana nih pesawatnya? Drone-nya nih. Oke, ini dia. Kelihatan ya, tuh, selamat di tujuan. Ini baterai yang error ya. Ini baterai yang error. Nah, ini baterai yang bawaan dari unit. Tuh, ini enggak rekayasa ya. Ini bukan rekayasa ya. Ini saya letakin dulu si RC-nya. Nah, tuh, berapa persen? 100% ya, cycle-nya 10. Ini bawaan dari unit. Dan itu si yang error lagi terbang ya. Oke, ini kita akan landing kan langsung. Oke, sudah landing. Ini kita matikan recordingnya, dan ini screenshotnya juga dimatikan. Oke, penerbangan kedua, mantap. Kita akan coba lihat untuk kapasitas baterainya ya. Kalau dilihat dari mana ya, ini unitnya. Oke, kalau dilihat dari kapasitas baterai di RC-nya itu 55% ya. Nah, coba kita lihat di pengaturan untuk baterainya. Mana di sini baterainya ya? Tuh baterai info. Cukup balance ya, 3,82 volt. Tuh, mantap ya, cycle count-nya 1 nih. Mantap, harga 250.000 dapat baterai yang secara harga normalnya, harga aslinya itu 12 sampai 1.500.000 loh. Mantap ya. Nah, ini kita akan matikan. Tadi 50% ya. Coba yang terbaru. Tuh, ya 50%, 55 ya. 55%. Nanti kita lihat di docknya apakah sama. Dimatikan dulu. Oke, sudah mati. Ini saya akan cabut. Sudah dicabut. Kemudian ini kita amankan dulu. Saya amankan. Kalau untuk pengecasannya nanti dari dock saja.
Ini videonya tanpa di skip ya teman-teman ya. Dan memang saya nekat aja dulu untuk menerbangkannya, resiko tanggung sendiri. Ya hasil aman sampai baterai bisa digunakan di 55%. Kita atur dulu untuk pengaman gimbalnya supaya bisa masuk ke covernya. Oke, ini sudah aman. Nah, lalu kita lihat tadi 55%. Docknya berapa nih? Oke, terbaca ya. 55%. Cycle-nya 1 sama. Ya sinkron ya. Dock start RC-nya ini dengan si pembacaan RC drone-nya. Oke. Nah, jadi cukup sekian informasinya. Bagi teman-teman yang suka video ini, like dan subscribe bagi yang belum ya. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Jadi untuk histori penerbangannya itu kita lihat di mode profile. Nah ini kalau dilihat sudah 23 penerbangan saya lakukan ya, dengan total jarak 36 km. Kalau dilihat dari status historinya nih 4 Januari ya, jarak tempuhnya sudah 3,5 km dengan ketinggian 105 meter. Durasinya 14 menit ya. 14 menit yang tadi kita lihat itu 55% loh. Nah ini dia untuk si history perjalanan si drone, dan ini bukan satu titik ya teman-teman. Nah, posisinya di sini saya nekat menerbangkan di malam hari dengan kondisi baterai yang saya beli error dari pihak sellernya ya. Kita akan coba lihat rutenya dari mana ke mana. Tuh kelihatan ya. Kelihatan rutenya itu memang bukan di satu titik, melainkan di banyak titik dengan jarak penerbangan bahkan sampai di 500. Nah sekarang di 486 nih. Tuh kelihatan ya. Nah tuh ada mode circle-nya. Tuh 500, 600 meter. Tuh. Jadi memang di sini saya ngambil resiko untuk pengecekan baterai yang kedua kalinya, dimana sebelumnya saya sudah lakukan tapi di satu titik saja, tidak berani jauh ya teman-teman. Nah ini berhubung saya dapat baterainya dengan harga yang sangat-sangat murah, dimana status baterainya ini waktu di awal deal dengan pihak seller ini merupakan baterai yang error. Ini saya beli dengan harga 250.000, yang dimana kita ketahui ya, untuk harga baterai barunya saja di angka 1,2 sampai 1,5 juta rupiah. Nah bahkan pun yang second itu di atas 500.000 loh. Ada yang masih menjual 700. Nah sekarang ini titiknya kembali ke take off. Nah itu dia rute perjalanannya ya teman-teman, kalau dilihat dari mappingnya, dari historinya ya. Oke, jadi sampai di sini aja informasi tambahannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.